Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya bersama Ibu Hana. Halo adik-adik, Assalamualaikum. Selamat datang di pembelajaran hari ini. Kalian bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini kan? Kalau semangat, coba tangannya diangkat dan katakan siap semangat. Wah, semuanya sudah bersemangat ya. Baik, kalau begitu kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gambar cerita. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, nah, baik adik-adik, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu gambar cerita? Apakah adik-adik sudah mengetahuinya atau belum? Mari kita simak dan belajar bersama-sama. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Untuk objek gambar cerita, adik-adik bisa menggunakan beragam gambar. Gambar tersebut bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabung dengan objek lainnya. Kemudian untuk proses pewarnaannya bisa menggunakan berbagai macam alat warna seperti pensil warna, krayon, bisa menggunakan cat air atau bisa hitam putih saja. Gambar cerita juga bisa dibuat secara digital melalui berbagai aplikasi yang tersedia di internet. Selanjutnya, mengenai fungsi gambar cerita. Ada 6 fungsi dari gambar cerita. Yang pertama, memperjelas alur atau isi dari cerita. Kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Ketiga, untuk menarik perhatian. Keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Keenam, menghiasi halaman buku, majalah, dan surat kabar. Selanjutnya, ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, jumlah gambarnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teks ceritanya. 2. Gambar-gambarnya juga memiliki alur cerita yang berurutan. Ketiga, teks ceritanya sesuai dengan gambar. Keempat, terdapat balon kata yang menunjukkan dialog para tokohnya. Dan yang kelima, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jenis-jenis gambar cerita. Yang pertama, komik. Komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Di sini ada yang suka baca komik? Atau ada yang belum mengetahui seperti apa bentuk komik? Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Ini merupakan salah satu contoh dari komik. Yang kedua, ada cover. Cover yaitu sampul pada buku ataupun majalah. Biasanya, cover dibuat semenarik mungkin agar mendapat perhatian banyak orang. Cover tidak bisa dibuat dengan asal-asalan, karena cover itu memiliki unsur-unsur pembentuk yang sudah dibakukan. Contohnya ada di samping. Ini merupakan salah satu gambar dari cover. Yang selanjutnya ada majalah.
Dalam majalah atau surat kabar dapat ditemukan gambar cerita. Gambar cerita ini bisa terletak sebelum ataupun sesudah tulisan. Contohnya seperti gambar di samping. Perhatikan ya. Selanjutnya ada cerita. Bisa cerita gambar, cerita pendek, dan lainnya. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan gambar. Contohnya seperti gambar di samping. Baik, sampai sini apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Dalam membuat cerita bergambar, adik-adik harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan tema yang akan digunakan dalam membuat gambar cerita. Temanya bisa pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Kedua, membuat sketsa gambar yang sesuai dengan tema. Membuat sketsa bisa membantu kita untuk membuat gambar selanjutnya. Yang ketiga, warnai sketsa gambar dengan pensil warna, cat warna, krayon, spidol, dan lainnya. Yang keempat, melengkapi gambar dengan keterangan sesuai gambar yang telah dibuat, seperti yang ada pada contoh. Dalam membuat cerita bergambar, kita dapat membuatnya secara langsung dengan media kertas ataupun media secara digital melalui berbagai aplikasi seperti Fixton, Canva, Sketchbook, dan lainnya. Nah, adik-adik tadi sudah belajar mengenai gambar cerita. Sudah memahami dan mengetahui mengenai pengertian gambar cerita, fungsi, ciri, langkah-langkah, dan jenis-jenis dari gambar cerita. Jadi, kesimpulan pada hari ini, gambar cerita memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan, dan informasi lainnya. Gambar cerita dapat dibuat secara langsung melalui media kertas dan secara digital melalui berbagai aplikasi. Gambar cerita memiliki banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan suatu cerita sehingga menarik pembaca untuk membacanya. Setelah memahami cerita bergambar, yuk mari kita mencoba membuat salah satu gambar cerita, yaitu komik secara digital melalui aplikasi Fixton. Dan jangan lupa untuk mengisi kuis ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Semoga adik-adik semua bisa memahami materi gambar cerita dengan baik. Untuk informasi penugasan dan pertanyaan, adik-adik bisa menyampaikannya di WA Group ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.